besar itu ya? Iya, Pak. Wah, dia ngasih angka tinggi banget, udah juga saya bilang. Saya bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun, 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini, yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Terima kasih. Selamat malam pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pergantian sangat penting pemain inti tim ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diganti Purbaya Yudisadewa yang menjabat tadinya Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS ditunjuk untuk menggantikan Sri Mulyani. Seperti apa pergantian Menteri Keuangan ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, dunia tengah memantau Indonesia. Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudisadewa akan menentukan arah ekonomi Indonesia yang merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu dari 20 besar ekonomi dunia. Pada Senin 8 September, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sepak terjang Purbaya Yudisadewa sebagai praktisi dan teknokrat ekonomi dimulai tahun 2000 sebagai senior economist di BUMN Keuangan dan Reksa Research Institute dan puncaknya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS di tahun 2025. Sebelum menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudisadewa di tahun 2018 adalah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marinvest, 2016 sebagai staf khusus bidang ekonomi Menko Kemaritiman, 2015 sebagai staf sus bidang ekonomi Menko Polhukam, 2015 sebagai Deputi 3 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, dan ada beberapa pengalaman sebagai beberapa posisi bagi yang diemban oleh Purbaya Yudisadewa. Di tahun 2006 perlu dicatat sebagai Direktur Utama PT Dana Reksa Securities, dan di tahun 2000 ini kami catat sebagai awal dari karirnya seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan Purbaya sebagai Senior Economist di Dana Reksa Research Institute. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, beliau menjabat sebagai Sarjana Teknik Elektro mendapat Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, kemudian mendapat gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Dan pemirsa, nahkoda di Kementerian Keuangan sudah berganti. Masa bakti Sri Mulyani Indrawati sudah selesai. Kita tengok kembali sebentar karir Sri Mulyani Indrawati sebagai teknokrat ekonomi yang dimulai sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPM FEUI di tahun 1998. Sebelum sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo, Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju tahun 2019. Di tahun 2016 menjabat juga sebagai Menteri Keuangan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2010, Sri Mulyani adalah Direktur Pelaksana Managing Director Bank Dunia. Di tahun 2008, Sri Mulyani menjabat Menko Bidang Perekonomian dalam pemerintahan Presiden SBY. Di tahun 2005 menjabat Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden SBY. Di tahun 2004 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas di era Presiden SBY. Dan tahun 2004 itu juga Sri Mulyani bertugas sebagai Executive Director dari IMF.
Dan kemudian selama 2 dekade sebagai teknokrat ekonomi, sederet penghargaan diraih Sri Mulyani. Yang paling menonjol tahun 2006 sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia 2006 versi majalah Euromoney, 2006 juga Menteri Keuangan Terbaik di Emerging Markets Forum IMF, 2008 dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 dunia oleh majalah Forbes. Di tahun 2017 Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik oleh majalah Finance Asia, 2018 Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik majalah Finance Asia juga, dan 2018 Best Minister in the World di World Government Summit di Dubai, dan ada sederetan prestasi yang lain. Sri Mulyani Indrawati adalah sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1986 dan kemudian mendapatkan Master of Science di University of Illinois Urbana di Amerika Serikat tahun 1990 dan tahun 92 meraih Doctor of Philosophy of Economics dari university yang sama, Illinois Urbana di Amerika Serikat. Pemirsa, di hari pergantian Menteri Keuangan, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia turun, tapi bukan penurunan besar yang membuat perdagangan harus dihentikan. Pada hari Senin 8 September, IHSG turun 100,49 poin, menjadi 7.766, sebaliknya rupiah cenderung stabil, cenderung menguat di 16.348 per dolar Amerika dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Dan pada hari ini tren pelemahan berlanjut, indeks harga saham gabungan turun sekitar 1,78% ke 7.628, sementara nilai tukar rupiah juga melemah. Berdasarkan pantauan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah melemah 114 poin ke 16.462 per dolar Amerika. Pertanyaannya adalah seperti apa ekonomi Indonesia di era Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Top Ekonomi akan kembali untuk membahasnya setelah selingan yang satu ini. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber di Studio 1 Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah Pak Joshua adalah Ketua HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD, Antoni Leong. Bro Leong, selamat malam. Makasih, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan sebenarnya saya tidak perlu perkenalkan, tapi saya perkenalkan juga di sebelah kanan saya, Ekonom Senior Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Selamat malam. Bang Nursi, kita sudah sering sebetulnya mendengar rumor Sri Mulyani mengundurkan diri dari Menteri Keuangan. Sekian bulan yang lalu sempat rumor itu yang disebut-sebut menjadi penyebab koreksi indeks 5% sehari. Meskipun kemudian diralat segala macam. Ketika akhirnya kemarin berganti Menteri Keuangannya, Bang Nursi kaget, heran, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Iya. Kenapa? Karena pada posisi dia diminta datang ke Kertanegara 4, begitu keluar dari Kertanegara 4, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Itu kapan maksudnya? Waktu dipilih sebagai tahun lalu? 2024 kemarin. Iya, tahun lalu? Iya, tahun lalu, artinya 2024. Untuk direkrut menjadi Menteri Keuangan. Pas saat mau pembentukan kabinet? Kemudian, Oke. Begitu keluar, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Padahal gagas badan penerima negara itu sudah berjalan sejak saya menjadi anggota Dewan, berlanjut di Megawati, berlanjut di Joko Widodo, bahkan berlanjut di era Prabowo, di 2019, berlanjut juga di era Prabowo 2024. Tapi dia dengan tegas menyatakan tidak ada badan penerima negara. Poinnya apa dari situ? Benar. Pesannya adalah terjadi perbedaan pendapat antara Prabowo yang jelas terpilih sebagai presiden dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang terpilih. Gagasan badan penerimaan negara itu tadinya memang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya. Oh ya? Betul. Bukan rumor itu? Bukan. Kan itu katanya rumor. Enggak. Tidak pernah dikonfirmasi loh. 2019 saja sudah fix sebenarnya. 2019? Iya. Oh, waktu Pilpres 2019? Iya. Oke. Jadi maksud Bang Nursi adalah? Sudah terjadi sebenarnya. Ketidakcocokan? Satu. Yang kedua, itu di 2024 ceritanya ketika itu. Lalu yang sebelumnya, soal rumors yang beredar antara 2019 ke 2024, antara Merdeka Utara, Merdeka Barat, Kementerian Pertahanan, dengan yang namanya Lapangan Banteng Utara, gitu. Nggak terjadi hubungan yang
berbagai hal soal alokasi anggaran pertahanan, soal macam-macam itu ada kurang terdengar rumor yang kurang Pada saat sedap itu Menteri didengar. Pertahanannya Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Oke. Jadi ada dua yang menggambarkan itu. Nah, kalau kemudian terdengar sekarang mundur, itu lebih merupakan rumor politik. Tapi problemnya menurut saya memang tidak boleh Menteri Keuangan itu terlampau lama. Oh. Karena dibutuhkan refreshing terhadap situasi kebijakan keuangan yang dinamikanya tinggi. Contoh sederhana adalah bagaimana Janet Yellen turun kan? Iya. Janet Yellen turun dari yang namanya Federal Reserve langsung ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Wah, gonjang-ganjing gak karu-karuan gitu ya. Tapi kan Alan Greenspan selama sekian puluh tahun menjadi gubernur The Fed dan itu membuat stabilitas ekonomi Amerika Serikat saat itu loh. Dan berakhir yang disebut dengan turbulence ekonomi kan? Ya ujungnya. Ya, Tapi selama artinya sekian puluh tahun kan stabil. Enggak, tunggu dulu. Karena cerita tentang Amerika adalah cerita tentang deindustrialisasi yang berjalan sejak 1980 sampai dengan akhir abad 20. Baik. Dan itu ditutup dengan kegagalan Greenspan untuk menstabilkan nilai tukar. Gitu. Jadi kalau Anda melihat sebetulnya ini wajar mundurnya Sri Mulyani dan kemudian Bang Nursi melihat penggantinya ini memang cocok. Nah, kalau penggantinya lain lagi nih. Penggantinya dari perspektif aliran pemikiran sama, tidak berbeda sebenarnya. Oke, karena Sama-sama tidak berbeda, aja. saya tinggalkan Bang Nursi dulu. Saya ingin ke Pak Joshua sebagai ekonom yang juga di dunia perbankan, yang konon katanya finance ini kan yang paling sensitif. Ya. Ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, biasanya bank ini akan bergerak duluan. Demikian sebaliknya. Kalau Anda melihat yang selama ini kan dibilang orang, Sri Mulyani ini adalah simbol dari kehati-hatian dari keuangan Indonesia yang juga bisa meyakinkan investor asing untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Konkretnya begitu. Dengan bergantinya dengan Purbaya Yudisadewa, Anda melihat seperti apa, Pak Joshua? Ya, saya pikir ini fine tuning ya. Artinya tentu pasar lagi mencari fine tuning tadi, mengira-ngira Menteri Keuangan baru sosoknya seperti apa. Karena tentunya belajar dari pengalaman, Sri Mulyani adalah seorang sosok Menteri Keuangan yang tadi dikatakan mungkin stigmanya melekat adalah prudence, artinya kehati-hatian. Bayangkan saja pada saat pandemi 2020-2021, defisit fiskal dilonggarkan di atas 6%, namun dalam beberapa tahun bahkan lebih cepat dari rencana awalnya, defisit fiskal tersebut sudah berhasil dikembalikan. Ada disiplin fiskal di situ? Disiplin fiskalnya cukup tinggi, sehingga tentunya investor, khususnya investor asing, pastinya bertanya, dengan Menteri Keuangan baru ini, apakah disiplin fiskal ini akan tetap dipertahankan, atau justru malah pro-growth yang cukup bisa membahayakan fiskal defisit kita ke depannya. Akan lebih agresif maksudnya? Betul. Dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi nanti dari sisi tingkat utang dan juga tentunya rating. Ya, kalau kita bicara credit rating agency, sovereign rating ya? Sovereign rating tentunya ini akan bisa terpengaruh kalau ada potensi kebijakan yang tentunya cukup agresif sehingga mempengaruhi nantinya dari sisi utang. Sejauh ini Anda kan di kantor itu pasti ada komunikasi dengan investor global begitu. Sejauh ini apa yang mereka sampaikan dengan pergantian SMI menjadi saya singkat PYS ini, bagaimana? Ya, kalau kita melihat memang tadi ya, ini masih mencari menunggu ya, wait and see ya. Jadi dalam jangka pendek ini tentu yang diharapkan adalah sinyal-sinyal tadi ya, apakah keberlanjutan, dan itu juga sudah dikeluarkan statement yang artinya disampaikan juga oleh Menteri Keuangan baru bahwa mesin-mesinnya mungkin tidak akan berganti cukup banyak, artinya tidak dirombak ya? Tidak dirombak signifikan, artinya mengoptimalkan mesin yang ada, yang belum berjalan akhirnya akan digerakkan lebih cepat lagi. Artinya tentunya bagaimana dalam hal pengelolaan fiskal yang lebih penting adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan. Karena kalau kita bicara kemarin tuntutan dari masyarakat, dari mahasiswa 17.8 ini kan kelihatan jelas ya bahwa masyarakat saat ini mungkin cukup diberatkan dengan kenaikan perpajakan. Ya, tentunya bagaimana Menteri Keuangan ke depannya bagaimana menyeimbangkan ya dari sisi mengoptimalkan penerimaan dan di saat bersamaan pun juga ada beban dalam hal ini belanja yang cukup besar, khususnya untuk beban untuk belanja prioritas, program-program prioritas, dan juga untuk belanja-belanja pendidikan, kesehatan, dan juga belanja-belanja dan juga untuk sosial lainnya. Jadi tentunya ini menjadi PR yang sangat berat sekali untuk Menteri Keuangan yang baru. Oke.
Pak Leong, sebagai pengusaha kan katanya selalu melihat perubahan itu ada ancaman tapi juga ada opportunity. Ya. Ketika ada perubahan di menteri kunci nih, kalau saya bilang begitu di kabinet Prabowo Gibran, Anda melihat sebagai wakil dari pengusaha dan pengusaha muda, ini sesuatu yang akan lebih baik, biasa saja, atau malah bisa jadi berbahaya? Ya, tentu kita harus berikan kesempatan ya kepada pilihan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait Menkyu baru. Iya. Dan kita melihat bahwa track record dari Menkyu Purbaya ini kan sangat panjang di market, di pasar, berpengalaman di Dana Reksa dan juga LPS. Pada saat di LPS pun beliau sanggup menjaga bagaimana kepercayaan bank pada saat itu. Hari ini kita lihat bagaimana bank konsisten, tidak ada rush, tidak ada isu apapun. Dan itu membuktikan bahwa track record dan capability dari sisi akademis juga beliau dari Purdue University dan juga sangat concern terhadap ekonomi kita. Harusnya kita melihat Bu Sri Mulyani lebih kepada mungkin guardian of stability, tapi kita berharap Menkyu Purbaya bisa menghadirkan jadi driver of growth ya, mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana investasi hari ini kita tentu harus melihat perspektif investasi yang lebih komprehensif. Hari ini foreign direct investment itu, Bang Leo, kita lihat bagaimana koefisien dari elastisitas itu kan lebih kurang 1,19. Artinya setiap 1% dari kenaikan dari FDI ini melahirkan 1,19% pertumbuhan ekonomi kita, artinya dan lapangan pekerjaan kita. Artinya ini dan begitu juga dengan domestic direct investment, artinya DDI ini juga lebih sedikit tapi lebih kurang hampir sama. 1 banding 0,8. Artinya ini harapan kita bagaimana investasi bisa terus bertumbuh. Beberapa orang mengatakan pengusaha juga sebetulnya melihat sosok Sri Mulyani juga adalah sebagai jaminan stabilitas. Tadi kan Pak Leong sudah mengatakan, karena ketika ada Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, gambaran yang sama itu, image keamanan, terutama budget, itu terlihat juga atau belum terlihat? Ya, kami melihat optimisme ya. Hari ini kan 1-2 hari 1,3% range sampai 1,8%, artinya masih dalam zona yang cukup aman. Dan kita biasalah ya dalam capital market, dalam pasar ini kan penyesuaian ya, tadi Pak Joshua bilang. Kalau kita melihat dan Bang Nursi tadi sudah sampaikan terkait hari ini Sri Mulyani juga udah kelamaan, kita perlu refreshment. Hari ini perspektif dari pemerintahan ini, penyegaran, rotasi, reshuffle ini hal yang biasa, hal yang lumrah. Harusnya market di Indonesia dan market di asing itu juga akan melihat ini sebagai suatu optimisme, karena keberanian dari Pak Presiden Prabowo dalam menunjuk Menkyu Purbaya ini harus diapresiasi. Ketika orang bilang, oh ini nggak akan tergantikan dan sebagainya, hari ini terbukti nyata hari ini terjadi juga. Artinya Pak Presiden Prabowo sangat berani dan melihat optimisme itu. Dan kita lihat hari ini 1,8% ya, saya optimis dengan statementnya Pak Menkyu baru. 3 bulan akan stabil, lebih baik. 3 bulan kita akan stabil dari sekarang ya? Beliau yang sampaikan. Ya. Stabil itu maksudnya? Indonesia akan cerah, lebih baik. Ya dengan menjaga bagaimana hari ini. Stabil itu kan artinya tetap di 5%? Tidak dong, justru lebih baik. Kalau triwulan tadi kedua terakhir kan 5,12. Yang kemudian diragukan orang. Kita terimalah 5,12 itu benar. Tapi maksudnya gini, kalau stabil itu kan bertahan paling. Jangan loh, kita justru lihat dari statement Pak Menkyu kan 3 bulan ini akan lebih baik, lebih cerah. Artinya kita memberikan kesempatan untuk beliau bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus mendukung. Tapi pertanyaan kembali begini, ketika Pak Menteri Keuangan, saya bilang Pak ya, sudah jelas siapa itu, karena tadi ya Ibu. Pak Menteri Keuangan mengatakan bahwa untuk tahun ini sebagai ekonom 8% pertumbuhan ekonomi itu berat. Tapi dalam 2-3 tahun kita lihatlah, kita usahakan. Anda berbagi optimisme yang sama tidak Pak Leong dengan Menteri Keuangan yang baru? Artinya 8% itu kan target. Kalau misalkan selisih dikit kan masih 7 atau 6, menuju 7 artinya masih oke. Masih oke. Dan ini harapan kita bersama. Artinya 8 ini target
kan dalam 5 tahun ya sebenarnya. Iya ya, sampai 2024 ya. Bukan langsung harus tahun depan. 2029. Iya, bukan harus tahun depan. Artinya kita bisa di 5,12 di tengah gejolak ekonomi global ini, kita harus apresiasi Pak Presiden Prabowo. Artinya 5,12 dengan hari ini bagaimana proyek investasi hilirisasi, hari ini bagaimana konsolidasi sovereign wealth fund dan antara, artinya hope itu ada kok. Ada ya. Oke, Bang Nursi, kalau dulu kan kita terbiasa dengan ya mungkin mengikuti gaya Amerika Serikat ya, ada 100 hari katanya. Kabinet dihitung kinerjanya berdasarkan 100 hari. Tapi kan ini Menteri Keuangan yang saya rasa sih tidak punya kemewahan untuk punya probation time itu untuk kemudian menunjukkan kinerjanya. Apa yang harus segera dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk kemudian kalau masih ada orang yang ragu atau masih menunggu, itu akhirnya benar-benar percaya bahwa nahkoda ekonomi Indonesia itu memang orang yang berpengalaman. Grojokin likuiditas ke pasar kelas menengah bawah. Grojokin tuh bagaimana? Kasih duit. Kasih duit tuh ke masyarakat menengah bawah. Dengan berbagai program yang memberikan lapangan kerja. Itu yang akan membuatnya namanya leverage. Akan terjadi leverage di situ kalau menengah bawah ini mendapat likuiditas cukup. Oke. Koperasi Merah Putih tidak menjamin bahwa likuiditas akan cukup ke dalamnya. Jadi problem utamanya adalah bagaimana kita ngelihat jatuhnya kelas menengah, bagaimana badai PHK terus berlanjut, bagaimana kemiskinan berjalan, bagaimana Gini ratio sticky. Maksudnya tidak berkurang juga kesenjangan. Tidak berkurang terus saja 0,382. Bahkan kalau pakai teman-teman IPB bergerak antara 0,42 sampai 0,44. Oke. Artinya itu yang mesti dihadapi, itu yang mesti diselesaikan oleh yang namanya Yudi. Ini teman debat saya di TV One ini, bisa seperti itu. Artinya saya kenal cara berpikirnya, gitu ya. Bahkan saya tidak pernah lagi jadi pembicara di LPS sejak dia menjadi ketua LPS, gitu ya. Jadi artinya dalam cara berpikir begitu kelihatan bahwa dia tidak lebih tidak kurang neolib sebenarnya. Nah, kalau di situ cara berpikirnya maka tergantung dia bagaimana. Sri Mulyani pakai istilah dua teman ini menggunakan disiplin fiskal, itu kan korporatisme. Korporatisme kata kuncinya. Artinya Anda memang bermain dalam SBN, Anda bermain dalam pasar uang, Anda tidak bermain dalam sektor real. Sektor real yang seperti apa konkretnya yang maksud Bang Nursi ini? Kan kalau kita lihat APBN tahun depan memang belum ketok palu ya. Tapi kita lihat kan porsi paling besar itu ada MBG. Itu hampir 400 triliun. Kalau kita lihat hampir 10% dari APBN. Itu kan harusnya kalau dilaksanakan benar-benar oleh daerah, oleh usaha-usaha kecil menengah, itu efektif harusnya. MBG itu kan 365, 365 triliun. Betul. Sekarang pengangguran kita sebut 8 juta. UMR kita rata-ratakan 3,5. Kalikan 12, berapa sekarang? 8 kali 3,5, 28. 28 kali 12, jatuhnya 336 triliun. Masih lebih kecil. Tapi Anda bayangkan, yang terbuka lapangan kerja adalah 8 juta orang. Dibanding sama MBG. Maksudnya dibarter? Dikonversi dong. Jadi MBG-nya dihilangkan? Bukan jadi, MBG dilanggar. Bagaimana uang 365 itu kita konversi untuk yang namanya penyediaan lapangan kerja. Nah, dengan begitu kebutuhan makan juga terpenuhi karena orang tuanya dikasih makan, dikasih pekerjaan. Di pos alokasi mana di APBN itu yang Bang Nursi katakan ini yang bisa diselipkan atau diubah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Karena ini kan sudah ajak nih kalau besarnya. Nah, begitu sampai di situ problemnya berarti di perencanaan dong. Begitu masuk perencanaan, itulah pentingnya melakukan perubahan APBN. Yang sejak Joko Widodo tidak pernah ada lagi. Tapi Menteri Keuangan Purbaya kan mengatakan punya tidak akan merombak besar. Kalau dia tidak mau melakukan perubahan besar, itu makanya ketemu dengan istilah disiplin fiskal. Yang ujungnya adalah korporatisme. Yang ujungnya Anda tetap akan bermain SBN. Yang ujungnya Anda akhirnya memperkaya orang kaya, orang miskin yang membiayai. Artinya kalau diterjemahkan ke pertumbuhan, maka akan tetap 5% ini? Angka saya bahkan lebih kurang dari itu. Sejak November 2024 saya sudah melihat ini tersendat melambat. Angka saya tidak pernah berkurang dari 4,8 plus minus 0,2. Tapi data Bang Nursi kan tidak sebanyak data BPS. Terserah, paling tidak BPS terganggu dalam posisi ketidakpercayaan, sama seperti Trump tidak percaya. Katakanlah 5% Bang, katakanlah 5%. Seperti yang selama ini kan sering disebut banyak orang baseline dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, autopilotnya di situ. Nah kalau di 5% itu akan bagus atau tidak?
nggak bisa dibilang baseline. SBY itu mencapai 5,72. Oke. Yang namanya Joko Widodo itu 4,23. Bagaimana Anda bisa bilang baseline? Ya bergerak di 5, dan 4, kan 5. Apalagi ada ekornya bergerak 6-7%. Baik. Kembali lagi ke apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini, karena pos yang Bang Nursi katakan itu tidak ada di era APBN. Siapa bilang kalau dia memang sebagai Menteri Keuangan berdasarkan 17/2003 dia bisa lakukan, dia bisa pembicaraan. Ubah total. Bisa relokasi kok. Kan salah satu peran APBN adalah merelokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan amanah konstitusi. Nah sekarang dijalankan amanahnya siapa? Amanah korporasi atau amanah konstitusi? Itu pertanyaannya. Ini aspirasi Bang Nursi yang adalah bagian dari rakyat yang juga pernah jadi wakil rakyat. Tapi saya ingin nanya ke Pak Joshua. Kalau yang dilakukan oleh Menteri Keuangan seperti usulan Bang Nursi tadi, untuk quick win itu benar-benar dibuat program baru yang memang akan menyalurkan uang kepada menengah bawah ya? Menengah bawah. Apa itu tidak malah bikin gejolak yang kemudian pasar akan melihat, wah ini serba tidak pasti lagi nih, bagaimana? Sebenarnya kita harus tanyakan lagi kepada Pak Presiden. Karena tentunya Menteri Keuangan ini adalah melapor langsung kepada Presiden. Tentunya arahan dari MBG, alokasi 3 juta rumah, alokasi Koperasi Merah Putih itu tentunya arahan dari Presiden. Betul. Dan oleh sebab itu, yang tadi ide dari Bang Nursi ini tentunya masih bisa dilakukan kalau tadi MBG misalkan bisa dikurangi alokasinya. 3 juta rumah bisa dikurangi alokasinya. Sekolah rakyat pun juga bisa dikurangi alokasinya. Dikumpulkan kemudian membentuk program yang tadi. Itu sangat mungkin dilakukan, tapi permasalahannya call-nya dari Presiden sekarang. Harus dari Presiden? Ya iya dong, nggak bisa dari Kementerian Keuangan semata. Karena kan dia pasti akan koordinasi lagi dengan DPR, lalu juga dengan KR yang lain, dengan pemerintah daerah juga. Jadi nggak bisa semata-mata call-nya dari Menteri Keuangan semata. Untuk pasar keuangan juga dunia perbankan itu tidak apa-apa ya untuk melakukan perubahan yang drastis seperti itu? Pada umumnya sebenarnya para investor pun juga akan melihat bagaimana produktivitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Artinya selama dari sisi defisit itu produktif, ya kan? Selama 3% pun juga dipentokin terhadap PDB fiskalnya itu, tapi pertumbuhannya produktif misalkan untuk bisa menyerap tenaga kerja, bisa menurunkan kemiskinan. Saya pikir itu tidak masalah buat investor. Sehingga tidak stabil di 5% begitu ya? Iya betul. Pak Leong, kalau kita melihat Bang Nursi tadi mengusulkan sesuatu yang kalau saya anggap sih cukup radikal begitu ya. Dan ini kan tadi dikatakan oleh Menteri PJS Purbaya tidak mau merombak yang besar. Pengusaha melihatnya seperti apa? Ya tentu setiap anggaran negara harus tetap tepat sasaran dan produktif. Dan tentunya kami melihat MBG ini kalau dikelola dengan baik nantinya akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Hari ini kalau yang mengerjakannya UMKM di sekian daerah itu kan? Ya ini yang memang kita harus sama-sama assess, sama-sama monitoring. Artinya saya yakin juga pemerintah ini tidak akan anti kritik ya, bagaimana hari ini MBG yang ya saya lihat juga bagaimana hari ini statement Pak Hasim juga ada kok ingin memperbaiki MBG. Artinya ini juga bukan satu langkah. Ini kan kita dalam menata ataupun menghadirkan satu kebijakan yang memang benar-benar grassroots ini kan sangat tentu perlu effort yang besar. Hari ini kita lihat bagaimana Kopdes Merah Putih. Ya tentunya jangan sampai jangan sampai kredit ataupun kucuran dana itu tidak tepat sasaran. Hari ini harus kita pikirkan bagaimana pengurus koperasi punya sense of entrepreneurship. Jangan sampai dikelola oleh orang-orang yang tidak capable. Kita hadirkan 3 miliar, 5 miliar ini akan jadi asap bahayanya yang itu. Nah ini yang harus kita jaga sama-sama. Nah itu tentunya peran HIPMI di sana. Bagaimana kita coaching teman-teman pengurus koperasi. Makanya ini kita juga sangat menyambut baik hari ini Menteri Koperasi Bang Ferry Juliantono ini kan sangat akar kuatnya ini kan di organisasi. Beliau di Dekopin, Inkopas dan sebagainya. Lebih bagus Menteri Koperasi yang sekarang dibanding yang digantinya? Ya tentu pilihan Pak Presiden ini pasti pengusaha punya, melihatnya dong? Saya melihat bahwa rekam jejak dari Bang Ferry yang berasal dari aktivis dan ini beliau juga punya rekam jejak yang cukup baik pada saat
sebelumnya menjadi pengusaha dan di organisasi, artinya ini menjadi bekal yang kuat. Dan saya beberapa kali diskusi terkait bagaimana transformasi koperasi digital itu memang menjadi salah satu yang beliau dorong, dan ini menjadi ya akan lebih maksimal beliau jadi menteri. Nanti di bagian berikut saya akan bertanya ke Pak Leong, wakil pengusaha. Yang tadi diusulkan atau disampaikan Pak Joshua, ketika agresivitas itu masih tetap dijaga disiplin. Undang-undang hanya memaksimalkan defisit terhadap APBN terhadap PDB hanya maksimal 3%. Kalau misalnya istilah itu dipentokin, tapi bisa mendorong ekonomi bisa sampai let's say 6%, apakah pengusaha mendukung itu? Tapi kita harus jeda dulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Saya ingin melanjutkan bertanya ke pengusaha Pak Leong. Kalau memang fungsi dari anggaran, termasuk defisitnya ya, defisit APBN, itu ternyata bisa mendorong ekonomi lebih tinggi lagi, pengusaha mendukung dong? Ya, mendukung ya. Tapi kan di undang-undang itu defisit APBN 3% ya? Maksimal? Maksimal ya. Artinya, kecuali undang-undangnya diubah? Ya, artinya seperti waktu COVID? Kalau kita ini ikut apa kata undang-undang dulu, kita jangan melewati batas-batas yang sudah ada. Mungkin tapi kalau ide-ide radikal ini Bang Nursi yang lebih paham. Kita ini kan dalam koridor undang-undang dan mengikuti pemerintah. Kan masih tetap di dalam koridor 3%. Tapi Bapak-Bapak sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan ada beberapa pernyataan berikut ini. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau ada kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah syarat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Yang jalan-jalan, yang berhenti-berhenti kita optimalkan. Yang udah jalan kita percepat lagi. Jadi semuanya mesinnya bukan mesin baru, ini mesin lama tapi kita buat lebih bagus lagi ke depan. Ini orang pintar-pintar semua sini. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun, dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu, bukan dari anggarannya aja tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. 2008 saya bantu Pak SBY, saya think tanknya SBY. 2015 saya ke KSP bantu Pak Jokowi, waktu yang melambat kita balikan dengan cepat. Habis itu saya keluar 2020-2021 mau runtuh lagi, masuk lagi ke sana. Saya selalu memberi masukan fiskal ke pemerintah. Yaitu pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di Gedung Juanda 1 ya di Kementerian Keuangan. Bang Nursi, kalau melihat itu yang Anda usulkan tadi kelihatannya tidak akan dimasukkan, tidak akan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kelemahan Yudi dia melihatnya krisis 97-98, krisis 2008-2010, krisis 2015, krisis 2020 itu sama. Apanya? Terhadap situasi krisis sekarang. Padahal kalau posisi krisis sekarang, itu semua karakternya berbeda dengan krisis sekarang. Krisis sekarang ini statusnya dalam posisi perang hybrid. Krisis hybrid war. Yang kita hadapi krisis apa? Loh, kan diakui sekarang bahwa kita dalam posisi tekanan sehingga dalam tekanan. Dalam tekanan. Tapi tidak krisis. Tidak krisis, tapi dalam posisi ada perbedaan. Ada perbedaan kalau kita lihat bagaimana 97-98, 2008-2010, 2015, kemudian sampai dengan 2020 itu perbedaan kan. Poin Bang Nur siapa? Poinnya adalah ketika Anda melihat situasi sekarang dalam tekanan kayak gini, maka Anda memang mesti keluar dari business as usual. Nggak bisa kan Anda cuma mengambil dalam posisi begini. Harus out of the box. Kalau Anda mengambil konsep prudent, maka bagaimana ngelihat out of the box-nya, bagaimana in the box-nya. Kan itu mesti imbang di situ. Sehingga kita tahu fungsi anggaran itu kan 5. Regulasinya gimana, alokasinya gimana, distribusinya kayak apa, bagaimana stabilisasi, bagaimana alokasi, stabilisasinya mesti dilihat. Nah, kalau Anda sudah bicara alokasi, maka jangan lupakan distribusinya dalam rangka melakukan stabilisasi, sehingga regulasinya benar. Nah, sekarang pertanyaan, kalau
kalau dilihat Yudi ngomongnya begitu, pertanyaan besarnya menjadi dia nyelesain akar masalah nggak? Akar masalahnya adalah bagaimana kita naikin lagi pelan-pelan kelas menengah. Karena akar masalah di situ sehingga namanya orang yang jatuh pendapatannya ini itu naik. Yudi sebelum sebelum lepas dari yang namanya LPS dia bilang begini. Tabungan dana pihak ketiga di atas 5 miliar meningkat 9,46%. Sementara angka yang pada 100 juta itu meningkat cuma 4,sekian%. Apa artinya? Terjadi ketimpangan. Nah itu juga harus diselesaikan. Jadi dia punya pengetahuan soal itu. Tapi kan ada prioritas dong yang harus segera dilakukan, quick win itu Bang. Apa yang harus dilakukan segera? Kalau tadi kan beberapa masalah itu. Ya, kalau quick win-nya sekarang itu terus Anda tetap berpegang kaku pada yang namanya APBN yang sudah ditetapkan gimana? Maksudnya jadi harus... Karena Anda kan sudah dipegang, Anda dikunci oleh APBN 2025 yang bebannya kepada daerah itu sudah dikurangi menjadi untuk ke transfer ke daerah cuma 25,4%. Sehingga daerah bikin PBB macam-macam. Kemudian beban pajaknya terhadap belanja, beban pajaknya terhadap yang namanya pendapatan sudah tinggi. Kan udah kelihatan di situ. Kalau Anda berpikir quick win, atasi itu berarti. Bagaimana supaya tidak terjadi protes pada masyarakat daerah sehingga PBB dinaikin. Bagaimana tidak memukul yang namanya pendapatan masyarakat karena perpajakan. Kan gitu. Pada saat yang sama Anda memberikan kenikmatan pada korporasi dengan tax holiday 20 tahun. Sementara mereka sudah BEP sebenarnya cuma 5 tahun. Gimana? Bang Nursi mendukung kalau misalnya kemudian anggaran itu dimaksimalkan. Defisit maksimal 3% terhadap PDB. Sebenarnya konsepnya bukan defisit kalau saya. Kan Anda pernah punya pembelajaran cantik pada 2020. Burden sharing. COVID. 0%. Itu dilakukan oleh Jepang, itu dilakukan oleh Swiss 0,10%. Burden sharing Kementerian Keuangan Bank Indonesia. Iya, fine aja di situ. Bahkan yang namanya lending rate-nya cuma 0,1. Lending rate-nya 0,2, 0,25. Biasa-biasa aja. Artinya Anda juga tidak perlu juga ketakutan dalam tanda petik shock doktrin pada namanya 3% minus. Nggak gitu juga tuh. Kalau Anda sadar bahwa adalah pencipta uang, bukan pencipta utang. Bang Joshua, Pak Joshua kalau melihat yang dilakukan sekarang, apakah memang menghabiskan dulu 2025 ini, fine tuning tadi sempat Anda katakan, kemudian katakanlah memang didengar nih ide dari Bang Nursi, dilakukan tahun depan, atau memang harus dari sekarang berubah? Saya pikir kita perlu lihat dulu ya, evaluasi dulu MBG tahun 2025 seperti apa. Karena tentunya anggaran MBG tahun 2026 kan 2 kali lipat. Jadi pemerintah harus melakukan evaluasi mendalam dulu bagaimana produktivitas MBG di tahun 2005 itu sendiri. Kalau hitungan dari kami, itu sebenarnya dampak MBG itu tidak begitu besar. Kepada pertumbuhan? Pada pertumbuhan ekonomi. Berapa sih? Kurang dari 0,1%. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini dan juga tahun depan. 0,0? Karena tentunya konsekuensi dari MBG ini adalah ada pemangkasan di pos-pos lainnya. Jadi dampaknya pasti akan menghabiskan juga. Dan oleh sebab itu, kalau kita mencari tadi saya sependapat dengan Bang Nursi bahwa bagaimana kalau kita melihat keadilan tadi ya. Karena kalau kita bicara taxpayers, pembayar pajak itu yang paling disiplin ada kelas menengah. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana tatanan pembayar pajak pemerintah dalam hal ini nih dalam hal keadilan, keberpihakan. Artinya pemerintah pun juga harus mendorong bagaimana supaya belanjanya pun juga diarahkan kepada menengah bawah ini. Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan itu benar-benar real terjadi. Bagaimana mengoptimalkan pajak ini bukan hanya menengah ke bawah saja, tapi juga bagaimana high net worth individual ini juga dirasakan. Bagaimana mengoptimalkan pajak yang udah digadang-gadangkan dari udah sejak lama, pajak karbon. Jadi banyak sekali opportunity ataupun ekstensifikasi yang belum juga dioptimalkan di ke atasnya, tapi yang ke bawahnya terus. Jadi ini hal-hal yang harusnya menjadi quick win yang harus dioptimalisasi oleh Menteri Keuangan. Selain tadi insentif fiskal itu, meskipun memang saya menyadari bahwa ruang fiskal pemerintah ini sangat terbatas, tapi masih tetap harus bisa kita optimalkan karena toh belanja untuk MBG pun juga running rate-nya pun juga tidak 100%. Artinya sebenarnya sudah ada penghematan di sana sini, tetap saja untuk MBG pun juga belum 100%. Jadi artinya sebenarnya masih bisa tetap bisa dioptimalkan untuk insentif khususnya menengah ke bawah ini. Pak Leong, salah satu yang menarik saya mencatat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan PYS Purbaya Yudisadewa adalah akan juga mengoptimalkan swasta. Ini penting sekali karena mungkin sekian
pemerintahan yang lalu itu kan karena mungkin mau mengejar kecepatan pembangunan, akhirnya BUMN yang habis-habisan untuk mengerjakan. Anda melihat statement itu sebagai sesuatu yang akan menggairahkan dunia usaha, atau memang Anda masih menunggu dulu realisasinya seperti apa? Ya, tentu ini jadi angin segar ya. Bagaimana kolaborasi antara BUMN dan swasta, bagaimana pemerintah dan swasta hari ini memang terbukti di beberapa sektor infrastruktur, bagaimana swasta lebih berperan efektif, efisien. Dan ini juga diakui oleh Presiden Prabowo Subianto di beberapa forum. Artinya kita dorong, memang harus ada gebrakan bagaimana misalkan pekerjaan yang di atas 100 M boleh mungkin BUMN, tapi di bawah 100 M kita harus bagaimana mendorong sektor real. Hari ini UMKM ini bagaimana bisa berkompetisi dengan BUMN. Ini sektor real swasta ya maksudnya? Sektor real swasta. Hari ini bagaimana kita berkompetisi dengan BUMN kan jadi kendala. Misalkan beberapa pekerjaan yang memang dikunci untuk memenangkan satu pihak tertentu. Artinya kita harus membuka peluang ini lebih besar, lebih seluas-luasnya. Artinya ketika private sector dengan private sector bertemu itu biasanya ada kompetisi yang bisa lahirkan efektivitas. Artinya efisiensi itu bisa terjadi. Tapi ketika kalau konsolidasi BUMN yang ataupun G2G atau ini kan susah. Artinya pasti lebih mahal, lebih spendingnya lebih tinggi. Sudah dengar ininya tidak rencana penjabaran dari pelibatan swasta lebih lagi oleh Menteri Keuangan yang baru ini? Menkyu baru saya belum lihat secara komprehensif, tapi artinya ini beberapa kementerian sebelumnya telah menerapkan bagaimana kolaborasi antara investor asing ataupun investor yang masuk ke Indonesia kolaborasi dengan UMKM. Salah satu Kementerian Investasi. Pada saat Pak Bahlil sampai Pak Rosan hari ini saya lihat juga masih mendorong bagaimana kolaborasi antara UMKM dengan sektor swasta yang masuk. Hari ini diberlakukan tadi kalau Bang Nursi sampaikan tentang tax holiday, master lease dan sebagainya. Hari ini, tapi saya nggak tahu Menkyu baru akan memberlakukan tax holiday lagi gak? Tax holiday kan masih berlaku sampai 2025. Nah, tapi sampai akhir tahun ini. Sampai akhir tahun ini. Tapi kita lihat bagaimana pada saat periode Kementerian Investasi sampai sekarang ini kan memberlakukan bagaimana boleh investor asing masuk membawa capital yang besar triliun-triliunan itu, tapi harus melibatkan ekonomi lokal, yaitu harus ada kerjasama dengan pengusaha lokal. Nah, itu harus dibikin lebih terstruktur undang-undangnya atau aturannya, karena kita melihat, mohon maaf ya Bang Leo, banyak juga investor yang nakal, hanya cukup dengan tadi mendapatkan insentif tertentu dia lupain pelaku ekonomi lokal, dan ini yang harus kita tertibkan juga ke depan, bagaimana evaluasi dari pemberian insentif ini, bagaimana monitoring dengan pernyataan ini. Menteri Keuangan yang baru akan melibatkan swasta lebih lagi, berarti HIPMI akan segera bertemu dong. Kita harus tagih untuk meminta nih rinciannya seperti apa, masuknya di mana, termasuk insentifnya. Artinya kayak banyak proyek pemerintah ini kan tidak bisa dilakukan hanya pemerintah sendiri. Hari ini misalkan bagaimana Giant Sea Wall, bagaimana MBG itu kan keterlibatan swasta, dan itu boleh dibilang bukan komersil, Bang. Itu sosial juga kan, karena yang menjalankan MBG ini kan yayasan. Sementara kalau yayasan mau perputaran sebesar apapun tidak bisa mengajukan loan. Nah, ini yang kita harus pikirkan sama-sama. Bang Nursi, satu yang juga menjadi pertanyaan masyarakat soal stabilitas sistem keuangan. Kita kan tahu ada KSSK yang ketuanya adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Betul, yang ketuanya adalah Menteri Keuangan. Betul. Dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Anda akan melihat bahwa stabilitas itu tetap terjaga dengan baik, ngobrolnya bagus antara fiskal moneter termasuk OJK dan LPS, atau seperti apa? Ada data menarik. Data pertama kita ambil dari Ferry Warjio. ICOR bergerak di antara 6,2 sampai dengan 6,5. Artinya tidak efisien. Data dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa harga logistik kita tidak kalah bersaing dengan negara tetangga. Karena ternyata biaya logistik kita tetap terstruktur 23,7. Artinya pembangunan infrastruktur tidak memperbaiki daya saing logistik. Sedikit mungkin. 0,3.
Sedikit. 0,3. Ya sedikit. Padahal 24, Oke. 23,7. Oke. Artinya masih tidak efisien. Iya, Anda iya. jangan bilang soal sedikitnya, tapi tidak efisiennya. Baik. Jangan melihat 0,3 sedikitnya itu, tapi gambaran kalah bersaingnya. Jadi artinya ketika Anda bertanya tadi, Stabilitas. apakah Yudi akan melahirkan satu kondisi stabilitas gitu, kerjasama di Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pertanyaannya begini menjadi, stabilitas dia, genre equilibriumnya, atau memang pada cuma sekedar stabilitas keuangan? Karena stabilitas keuangan, dia akan ketemu dengan persoalan stabilitas harga yang sudah dipikirkan oleh Soekarno pada tahun 61, yang dipikirkan oleh Stiglitz pada 2011. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, Anda mengambil sekarang, Ferry Warjio saja menyatakan barusan bahwa Bank Indonesia menyatakan bahwa akibat situasi sekarang, cadangan devisa menurun 2 miliar US dollar. Dan ini cukup besar. Dari tadinya 154 turun ke 152, sekarang turun ke 150. Yeah. Oke. Apa poinnya? Poinnya karena memang harus ada pembayaran utang. Apa poinnya? Beban fiskal tinggi. Yeah. Nah, ketika bicara tentang stabilitas keuangan itu terukur pada 3 hal. Oke. Nilai tukar, suku bunga, inflasi. Nah kalau kemudian Anda mengutamakan yang mana? Anda bicara tentang nilai tukarnya, suku bunganya atau inflasinya? Kan mesti dilihat. Padahal ini tiga saudara sekandung ini. Gitu. Yang satu paket begitu ya? Satu paket yang melihatnya, tidak boleh sendiri-sendiri. Tapi kan Pak Purbaya sudah di dalam KSSK kemarin waktu di LPS. Berarti tidak terlalu susah lah, tidak jeglek lah ketika menjadi pemimpin KSSK. Ini persoalan internal atau persoalan eksternal? Internal? Enggak. Persoalan stabilitas keuangan tidak melulu pada persoalan internal. Dia juga berkaitan dengan berapa struktur asing di SBN, berapa struktur asing di indeks harga di saham gabungan, berapa struktur asing bermain di portofolio lainnya. Yang bisa kita lihat pada neraca modal, neraca transaksi modal. Kalau kita lihat padanya namanya neraca pembayaran Indonesia. Nah kalau neraca pembayaran modal itu sangat mengganggu neraca current account, itu akan berbeda kelasnya. Artinya nggak bisa kita ngelihat cuma faktor internal gitu. Ini memang adalah harapan kita rakyat yang kadang-kadang saya berpikir juga pemirsa banyak sekali maunya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menitipkan harapan ini, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Leong, kalau pengusaha kan selalu melihat secara lebih realistis katanya. Anda melihat yang akan dilakukan atau harus dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang paling dekat, yang paling masuk akal itu apa? Ya, Menkyu baru harus mendorong bagaimana kemudahan investasi lebih mudah lagi. Hari ini kita lihat investasi ini menyumbang 28-29% dari pertumbuhan ekonomi. Artinya 1/3 dari pertumbuhan ekonomi kita hari ini itu investasi. Karena hadirnya investasi. Artinya harus lebih mudah, pajak juga harus, misalkan kalau memang bisa ada kesempatan hari ini kan 11% PPN mungkin bisa dievaluasi, misalnya diturun jadi 10% misalnya untuk menghadirkan insentif. Pak Misbakun udah usul tuh katanya mau dijadikan 10%. Nah itu DPR yang bilang, itu artinya kita menyambut baik usulan-usulan itu. Artinya ketika hadirnya investasi pasti lahirkan lapangan pekerjaan. Pasti banyak multiplier efek yang hadir. Saya melihat ya, pernyataan Pak Prabowo yang akhir-akhir ini menyatakan asing, jangan sampai asing yang asing mengganggu kita dan sebagainya. Ini kayaknya ada benarnya juga karena saya bingung, beberapa ormas, beberapa LSM ini banyak juga mengganggu investasi kita di beberapa daerah. Artinya jangan sampai kita diganggu oleh pemain besar yang di belakang ini, asing ini. Artinya kita harus dorong bagaimana kemudahan investasi lebih dikedepankan lagi. Terima kasih Pak Leong. Pak Joshua apa? Yang pertama tadi investasi lebih diarahkan kepada investasi yang padat karya, khususnya manufaktur. Yang kedua adalah tadi reformasi perpajakan mesti dilanjutkan, mengoptimalkan core tax system. Yang berikutnya lagi adalah kalau bisa ditunda dulu moratorium terkait dengan penurunan dari TKD, transfer ke daerah, sehingga tidak terjadi kericuhan terkait dengan kenaikan PBB di mana-mana. Lalu juga tadi kalau kita bicara berkaitan dengan belanja ya, ini juga sangat klasik. Belanja pemerintah dari tahun jebot sampai sekarang selalu akan berfokus di akhir tahun, dan ini harus siklusnya ini harus dirubah, artinya diputus artinya dari awal tahun harus segera ditingkatkan produktivitasnya dan akuntabilitas ya, sekali lagi bagaimana masyarakat melihat bahwa
bahwa selama ini ternyata belanja ataupun pajak yang dibayarkan oleh masyarakat selama ini belum terlihat dengan jelas, artinya belanjanya dialokasikan misalkan untuk insentifnya untuk anggota DPR gitu. Artinya harus dilihat lagi bagaimana lebih transparansinya belanja-belanja ataupun pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini untuk belanja yang produktif. Terima kasih Pak Joshua. Bang Nursi. Berhentilah membiayai orang kaya, orang miskin membiayai orang kaya. Caranya satu, kasih insentif perpajakan pada UMKM. Caranya begitu, jangan dikenakan pajak mereka tinggi-tinggi. Satu, yang kedua, tadi insentif pajak pada industri-industri yang memang menyerap lapangan kerja. Jangan sampai industri padat karya ini malah mengalami sunset, malah akhirnya terbunuh. Dua, tiga, yang patut dilihat lagi sekarang, berhentilah memberikan insentif pada korporasi-korporasi besar yang sesungguhnya nggak mereka melakukan kenakalan perpajakan. Dalam tanda petik kenakalan perpajakan. Karena itu akan mengoptimalkan pendapatan pajak. Nah yang paling akhir di sini, kita mesti tahu nih. Singkat saja. Sebagai bagian dari orang yang ada di Komite Stabilitas Keuangan, lakukanlah kerjasama yang baik antara 4 pihak dalam rangka berdaulatnya fiskal di Indonesia. Kita aminkan itu dan kita harapkan apa yang kita sampaikan di sini juga mendorong Menteri Keuangan yang baru untuk berhasil melakukan tugasnya. Pak Leong, Pak Joshua, dan Bang Nursi, terima kasih. Dan pemirsa, demikian akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Selamat malam. Metro TV,